Tia Rahmadila dengan NIM 06021282530055 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah retorika dengan membahas potensi agribisnis untuk meningkatkan ekonomi desa. Selanjutnya, nah sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu agribisnis, apa itu tantangannya dan juga strategi-strateginya, kita mengetahui terlebih dahulu kenapa agribisnis itu penting pada pedesaan. Nah, yang pertama, desa memiliki potensi sumber daya alam besar, tetapi belum dikelola secara optimal. Nah, dapat diketahui bahwasannya banyak sekali desa yang memiliki sumber daya alam yang besar. Contohnya tanah yang subur, air yang cukup, komunitas yang lokal, dan juga hal tersebut belum dikelola secara baik. Karena di desa itu masyarakatnya masih terpaku pada pola pertanian tradisional. Yang kedua itu agribisnis dapat menjadi penggerak ekonomi desa. Kenapa? Karena agribisnis ini bukan hanya membahas mengenai menanam dan juga memanen saja, tapi juga pengolahan dan juga pemasarannya. Sehingga agribisnis ini mampu menjadi penggerak ekonomi desa. Nah, selanjutnya itu potensi yang besar membutuhkan strategi pemberdayaan dan manajemen yang tepat. Nah, walaupun memiliki potensi yang besar, tetapi harus tetap diiringi dengan strategi dan manajemen yang tepat agar desa itu mampu mengolah sumber daya alam itu dengan mandiri dan juga produktif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian agribisnis. Dapat kita ketahui bahwasanya agribisnis ini adalah sistem kegiatan yang berupa produksi, pengolahan, penyimpanan, sampai pemasaran pada sistem pertanian. Dan juga tujuan utama dari agribisnis ini ialah untuk menambahkan nilai suatu produk dan juga meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Selanjutnya, potensi agribisnis di desa. Nah, di desa ini memiliki potensi yang sangat besar karena memiliki modal yang sangat besar. Yang pertama, lahan pertanian yang luas. Lahan pertanian yang luas ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis komoditas pertanian. Yang kedua, ketersediaan tenaga kerja. Pada masyarakat ini masih ketergantungan pada sektor pertanian, sehingga masyarakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjadi tenaga kerja pada bidang agribisnis tersebut. Yang ketiga itu kearifan lokal dan komoditas khas desa. Banyak sekali desa-desa yang memiliki komoditas khas lokal yang unggul dan juga unik, dan hal tersebut dapat berpotensi dan juga menambahkan nilai pada agribisnis. Yang keempat itu akses pasar yang semakin mudah. Dapat kita ketahui bahwasannya akses pasar pada zaman sekarang itu sangatlah mudah, mulai dari platform digital maupun non-digital, yang dimana disebabkan oleh perkembangan teknologi dan juga transportasi. Yang kelima itu dukungan pemerintah. Pemerintah saat ini mendukung dengan memberikan fasilitas berupa kur pertanian, BUMDes, penyuluhan, dan juga pelatihan-pelatihan mengenai pertanian untuk memaksimalkan proses pertanian itu secara berlangsung. Selanjutnya itu tentang peran agribisnis untuk meningkatkan ekonomi desa. Nah, agribisnis ini mampu untuk meningkatkan ekonomi desa karena yang pertama dapat meningkatkan pendapatan petani. Kenapa? Karena nilai suatu produk yang sudah tinggi atau lebih baik itu dapat membuat petani atau jual produk itu menjadi lebih tinggi harganya. Nah, selanjutnya itu membuka lapangan kerja baru. Dengan adanya proses agribisnis yang cukup lumayan banyak, itu dapat membuka lapangan kerja baru di berbagai bidang, dan juga masyarakat itu mampu bekerja di hal tersebut dan dapat mengurangi nilai pengangguran pada masyarakat desa. Nah, selanjutnya itu menggerakkan ekonomi desa. Dengan hal tersebut mampu menggerakkan ekonomi desa karena melalui pengangkutan dan juga perdagangan. Dan yang keempat itu membangun industri kecil berbasis agro. Contohnya seperti keripik, bubuk kopi, dan juga rempah-rempah. Nah, jika hal tersebut dilakukan dengan baik, maka desa itu akan menjadi desa yang mandiri dan juga memiliki ekonomi yang kuat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh komoditas yang berpotensi agribisnis di desa. Nah, banyak sekali komoditas yang dapat kita kembangkan. Yang pertama itu padi, jagung, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran yang merupakan makanan yang diperlukan pada keseharian hidup.
Nah, hal tersebut menjadi tumbuhan itu memiliki produsen yang tetap. Yang kedua itu pada perkebunan, ada kopi, kakao, kelapa yang memiliki nilai jual yang tinggi. Dan selanjutnya itu ikan air tawar. Di desa dapat dilakukan budidaya ikan air tawar seperti ikan lele ataupun ikan nila yang sangat berpotensi untuk agribisnis. Yang selanjutnya itu olahan hasil pertanian. Nah, olahan hasil pertanian ini contohnya seperti rempah-rempah dan lain sebagainya tadi dapat menjadi nilai tambah. Dan selanjutnya itu produk UMKM berbasis agro. Nah, hal tersebut juga dapat mampu meningkatkan ekonomi pada pedesaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan agribisnis di desa. Nah, walaupun agribisnis ini sangat besar potensinya di desa, tetapi tetap memiliki tantangan, yaitu yang pertama, teknologi yang masih sederhana. Nah, teknologi yang masih sederhana ini di desa, petani ataupun penduduknya itu masih menggunakan teknologi yang tradisional sehingga meminimalkan hasil pertanian atau proses pertanian. Yang kedua itu keterbatasan akses modal. Banyak sekali petani yang masih mengeluhkan tentang bagaimana caranya mendapatkan modal untuk melakukan kegiatan pertanian. Yang ketiga itu adalah kualitas sumber daya manusia yang sangat rendah, terutama pada manajemen dan juga pemasaran yang masih sangat terbatas. Yang selanjutnya itu akses pasar dan jaringan distribusi. Nah, pada akses pasar ini masih sering menjadi masalah yang membuat masyarakat itu tergantung pada terkuak dan juga kurangnya inovasi produk yang disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang, membuat kreativitas dan juga ide-ide itu semakin minim. Selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi pengembangan agribisnis. Yang pertama itu pemberdayaan petani melalui penyuluhan dan juga pelatihan. Yang kedua itu penguatan kelembagaan berupa koperasi dan juga lembaga atau komunitas kerjasama. Yang ketiga itu penggunaan teknologi. Teknologi pada masyarakat desa itu dapat diubah menjadi teknologi yang lebih modern sehingga dapat memaksimalkan hasil pertanian. Yang keempat itu pengembangan agroindustri desa untuk nilai tambah. Nah, desa ini didorong untuk tidak hanya menjual produk mentah saja, tetapi juga produk hasil olahan yang memiliki nilai jual itu lebih tinggi. Dan selanjutnya itu kemitraan dengan pasar dan industri. Hal tersebut dapat berpengaruh kepada kestabilan pendapatan hasil pertanian karena dengan adanya kerjasama dengan perusahaan dan juga industri itu akan membuat lebih terstruktur. Yang selanjutnya itu akses permodalan. Dengan adanya akses permodalan yang mudah dijangkau, kegiatan agribisnis atau pertanian ini akan mudah dilakukan. Selanjutnya, dapat kita ketahui bahwasanya agribisnis ini mampu membuat ekonomi pada pedesaan itu semakin meningkat dengan memanfaatkan sumber daya alam dan juga menggunakan strategi-strategi yang tepat, akan membuat penduduk itu menjadi lebih sejahtera. Baiklah, sekian pembahasan materi mengenai agribisnis ini. Saya berharap hal ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.